cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Suburlah tanahnya, suburlah jiwanya, bangsanya, rakyatnya semuanya. Sadarlah hatinya, sadarlah budinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang suci, tanah kita yang sakti. Di sanalah aku berdiri, menjaga ibu sejati. Indonesia tanah berseri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah pulaunya, pulaunya, lautnya semuanya. Majulah negerinya, majulah bangsanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, innaka la'ahabbul ardillahi ilayya wa innaka la'ahabbu ardillahi ilallah. Walaula anna ahlaka akhrajuni minka ma kharajtu. Sumpah jati diri bangsa. sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Kami warga negara Indonesia bersumpah. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia Dimanapun kami berada. dimanapun kami berada. Dua, Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia kapan saja dalam keadaan apa saja. kapan saja dalam keadaan apa saja. Tiga, Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia apapun resikonya. apapun resikonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya melantunkan syair sumber kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di tanah badan. Merdeka,
bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tegak merdeka, selama hayat masih dikandung garam. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Sambutan. Sambutan yang pertama kami aturkan kepada wakil dari pesantren Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah. Saya lagi ulangi, wakil dari pesantren Majmal Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah. Kepada yang kami muliakan Ibu Sofatul Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, yang memiliki sekalian alam. Kepadanya lah kita berdoa dan kepadanya lah kita meminta pertolongan. Kita masih diberi nafas, masih diberi kesehatan, dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberi kepada kita agama, pencerahan dan peradaban. Yang saya hormati, yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Mokhtar Mukti beserta Ibu Nyai, Bapak Khalifatus Sidikiyah, Ibu Rahmawati Soekarno putri dari proklamator kita, Presiden pertama kita, Bung Karno, Profesor Sunarto, jajaran pengurus organisasi lingkungan Thorikoh Sidikiyah, karena ucapannya kurang lancar. Seluruh keluarga besar pesantren Majma'ul Bahrain Hubul Waton Minal Iman Sidikiyah, Losari Peloso Jombang. Pertama-tama saya atas nama pribadi dan atas nama rombongan saya mengucapkan terima kasih atas kehormatan yang demikian besar diberikan kepada saya dan rombongan, diterima di tempat yang mulia ini, di pesantren yang sangat terhormat dan terkenal ini, pada siang hari ini, dengan penyambutan yang demikian meriah, demikian menghormati. Saya hanya bisa berdoa bahwa Yang Maha Kuasa akan senantiasa memberi kebaikan terus-menerus kepada keluarga besar pesantren ini dan seluruh warganya. Saudara-saudara sekalian, saya kira semua orang sudah tahu bahwa saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Sandiaga Salahuddin Uno telah mendapat amanah, telah menerima kehormatan, dicalonkan
sebagai calon Presiden Republik Indonesia dan calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 2019-2024. Karena itu saya harus taat dan patuh kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Di antaranya bahwa tidak boleh kampanye di dalam pesantren. Saya kira demikian. Jadi saya harus mengatakan di sini bahwa saya tidak boleh kampanye. Karena itu saya datang ke sini, mohon direkam, digarisbawahi. Saya datang ke sini tidak minta dukungan dari pesantren ini. Para ulama saya memandang sebagai guru. Para kiai, guru besar. Karena itu janganlah kita menarik-narik guru-guru besar kita untuk hal-hal yang terlalu praktis, apalagi politik praktis. Saya memandang kiai dan ulama milik semua golongan. Pesantren ini juga milik semua golongan. Kalau saya diterima hari ini, saya yakin pihak-pihak yang lain pun akan diterima dengan baik di hari-hari yang lain. Saya tidak minta dukungan, tapi mungkin saya bisa sedikit cerita tentang pandangan-pandangan saya tentang bangsa ini. Karena saya lihat pesantren ini bukan main nilai kebangsaan yang dipertahankan dan diajarkan. Saya mantan tentara, mantan prajurit, mantan TNI. Waktu dulu kita memandang sekolah-sekolah TNI yang paling nasionalis dan paling kebangsaan. Ternyata pesantren ini tidak kalah nasionalis dan kebangsaannya. Saya bukan mau muji-muji atau minta cari muka. Saya bukan pribadi yang tukang ngolor. Mungkin orang Jawa Timur tidak ngerti ya arti ngolor. Itu bahasa tentara. Ngerti? Ngatok. Suka mencari-cari muka. Tidak. Tapi saya terkesan, saya belum pernah nyanyi Indonesia Raya 3 stansa. Sungguh-sungguh pertama kali dalam riwayat hidup saya nyanyi 3 stansa. Agak terusik juga hati saya. Bagaimana ini? Saya yang menganggap diri saya sangat patriotik, saya belum pernah nyanyi lagu Indonesia Raya 3 stansa. Waduh, ini berat ini. Standar yang ditetapkan oleh pesantren Sidikiyah ini luar biasa. Ini standarnya tinggi banget. Karena saudara-saudara, bangsa kita memang sedang dalam keadaan, kalau saya lihat ya agak sakit begitu. 1 stansa aja males nyanyi, apalagi 3 stansa. Saya terkesan terus terang saja dengan ulama-ulama pesantren-pesantren, apalagi di Jawa Timur ini. Saya baru tadi malam dari Mojokerto. Juga di situ saya pertama kali dengar syair kebangsaan dalam bahasa Indonesia. Luar biasa. Hari ini saya juga dengar doa kebangsaan. Ada lagi sumpah jati diri bangsa. Luar biasa. Terima kasih saya diundang hari ini ke sini. Kalau dibatasi nggak boleh kampanye, apa ya harus saya bicara? Yang penting saya hanya mau mengatakan
bahwa saya merasa saya telah mendapat banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu saya masih muda, saya masuk tentara umur 18 tahun. Dulu dikatakan kalau masuk tentara itu teken mati. Benar kamu masuk tentara? Siap, benar. Kamu tahu arti masuk tentara? Masuk tentara itu kamu harus teken, siap mati untuk negara, bangsa, dan rakyat. Dan saya tanda tangan. Saya masuk tentara. Saya sadar waktu itu saya masuk tentara dengan komitmen saya membela negara, bangsa, karena bangsa kita bangsa yang besar. Saya akan membela rakyat saya dengan sepenuh tenaga saya. Nanti kawan-kawan saya yang di fakultas, di universitas, waktu itu kita janjian, teman-teman yang masuk fakultas, masuk ITB, masuk IPB, masuk Gajah Mada, masuk Airlangga, masuk ITS, kami sudah janjian. Saya di tentara akan jaga republik ini. Kau yang pintar-pintar matematik, pintar-pintar ilmu-ilmu, kau cari ilmu setinggi-tingginya, buat negara kita kaya, buat negara kita makmur. Itu cita-cita kita umur 18 tahun. Kita ingin negara kita makmur dan adil. Itu. Di dalam perjalanan saya di pasukan tempur, berkali-kali saya dapat ujian. Berkali-kali saya sudah memutuskan tidak mungkin saya hidup lagi. Saya dikepung, peluru sudah habis. Banyak yang luka di sekitar saya. Komandan saya gugur. Saya meluk beliau. Saya memang ilmu agama saya kurang begitu dalam, Pak Kiai. Maklum saya waktu itu banyak berlalang buana di luar negeri. Begitu pulang masuk tentara, belajar sembahyang ya di tentara. Karena di tentara harus apel, dicatat yang nggak sembahyang Jumat. Jadi itu TNI begitu. Dan diperiksa ke barak-barak, siapa yang ngumpet cari alasan tidak ke masjid. Jadi saya kurang begitu mendalam, tapi ada hal-hal yang saya pegang. Dulu yang ajarkan saya agama mengatakan, sebagai orang muslim, kalau kamu sudah merasa kau akan dipanggil Tuhan, kau sudah lihat tidak mungkin kau terus hidup, kamu harus terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan saya sudah pernah beberapa kali lakukan itu. Saya memutuskan tidak mungkin saya hidup. Saya sudah dikepung, peluru sudah hampir habis. Berkali-kali ada satu saat di mana saya sudah menilai bahwa tidak mungkin saya hidup. Saya ucapkan 2 kalimat saja. Saya pasrah ke Tuhan. Saat ini kalau kau mengambil saya siap. Tapi Tuhan memberi lagi waktu kepada saya. Berkali-kali saya diberi oleh Yang Maha Kuasa. Terus sampai pangkat diberikan, kehormatan diberikan, dan juga diambil. Ternyata saya paham, diajarkan oleh senior-senior saya, Prabowo, kau tahu, pangkat itu hanya sampiran, dipasang, bisa diambil. Harta, kekayaan, bondo, itu hanya pinjaman dari Yang Maha Kuasa. Diberikan, suatu saat diambil lagi. Nyawa titipan. Kita di dunia ini hanya dititip nyawa. Pada saatnya akan diambil. Dan kalau diambil, nggak bisa bawa apa-apa. Nggak ada mau bawa harta apa, mau punya 200 mobil pun nggak bisa dibawa. Kan begitu. Mau pakai bintang di dada, bintang di jidat, mau bawa berapa bintang kita nanti menghadap Tuhan. Emangnya Tuhan
terkesan nama bintang-bintang, dia juga yang berikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, akhirnya saya melihat bahwa apa yang saya terima itu pada saatnya juga akan saya tinggal. Karena itu saya putuskan, saya tetap, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, saya bertekad tetap untuk berguna bagi rakyat, negara, dan agama saya. Saya bertekad untuk membela kebenaran, keadilan. Saya bertekad membela yang miskin, yang menderita. Saya bertekad menjalankan ajaran-ajaran ilahi, ajaran-ajaran nenek moyang kita. Saya bertekad untuk berjuang demi Indonesia yang lebih baik, yang adil dan makmur. Itu hanya perkenalan diri saya, jadi bukan kampanye. Terserah, mau dukung mau tidak dukung itu hak kita masing-masing. Saya tetap hormati apapun keputusan rakyat Indonesia. Sebetulnya untuk maju jadi presiden, saya pikir ya benar-benar butuh suatu keberanian. Karena mimpin negara ini saya kira tidak ringan. Sesudah saya maju baru saya sadar luar biasa masalah-masalah yang kita hadapi. Saya kira demikian. Ini ada banyak mata-mata mungkin. Ya benar kan? Masing-masing dua mata kan, banyak mata-mata. Mata telinga. Jadi tetap Pak Kiai, terima kasih kehormatan. Saya tidak meminta dukungan Pak Kiai atau pesantren, para pesantren dan santri-santrinya. Saya tidak minta dukungan. Kalau di dalam hati saya diam-diam saya berharap dukungan, ya boleh dong. Berharap tidak minta dukungan, berharap. Mau dikasih monggo, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Berharap. Apalagi Pak? Ini udah dibisikin, jangan panjang-panjang, jangan panjang-panjang. Udah jauh-jauh ke sini nggak boleh pidato. Tapi saya bawa buku nggak kita? Buku bawa? Ada buku? Saya kasih apa itu oleh-oleh buku yang saya buat. Karena nggak laku di toko, saya bagi-bagi saja. Mudah-mudahan dibaca. Ya adik-adik semua itu sebagai bahan pelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semua, memberi kebaikan, memberi berkah, memberi taufik hidayah bagi kita sekalian, menyelamatkan kita semua, mengampuni dosa-dosa orang tua kita, dosa-dosa pemimpin kita, dosa-dosa kita sekalian. Semoga kita selalu berada di atas jalan yang benar. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih sekali lagi kehormatan yang diberikan kepada saya siang hari ini. Matur nuwun.